Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar daring lagi ya. Semangat belajar daringnya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar BAM. Ustazah berharap setelah belajar ini teman-teman mengetahui apa itu menhir dan apa kegunaan menhir, dan teman-teman mengetahui bentuk menhir serta daerah-daerah yang ada di Minangkabau ini yang mempunyai menhir. Nah, kita mulai pelajarannya ya. Sebelum belajar, marilah kita dengarkan lagu ini dulu ya. Mendengar lagu tadi, jadi kita mengetahui bahwa di Minangkabau ini mempunyai pusako yang sangat tinggi nilainya. Salah satunya yaitu rumah adat, pakaian adat, kesenian tradisional, serta peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, membahas peninggalan sejarah, salah satu peninggalan sejarah di Minangkabau adalah menhir. Teman-teman sudah tahu apa belum? Apa itu menhir? Menhir adalah peninggalan sejarah pada zaman batu. Biasa digunakan oleh masyarakat untuk memuja arwah nenek moyang kita yang telah meninggal. Pada zaman ini, masyarakat masih mengandung kepercayaan animisme. Nah, teman-teman, zaman batu itu terbagi dua. Yang pertama yaitu zaman batu mikrolitikum dan yang kedua zaman batu megalitikum. Zaman batu mikrolitikum disebut dengan zaman batu kecil, di mana pada zaman dahulu nenek moyang kita sudah bisa membuat pisau, membuat tombak, membuat anak panah dari batu-batu kecil. Karena pada zaman itu nenek moyang kita belum menemukan besi dan logam. Nah, sedangkan pada zaman megalitikum disebut dengan pada zaman batu besar, di mana nenek moyang kita sudah bisa membuat menhir, sudah bisa membuat lasong batu, sudah bisa membuat tugu, dan sudah bisa membuat goa-goa untuk tempat tinggal, dan bisa juga membuat tempat duduk untuk penghulu pada lapangan medan dan bapaneh. Menurut ceritanya, pada zaman megalitikum ini ada orang yang dituakan. Orang yang dituakan ini disebut dengan Primus Inter Pares. Beliau banyak mempunyai ilmu-ilmu gaib, mengetahui ilmu gaib, sehingga dia dipercaya oleh kepala suku. Dan beliau sering disebut dengan cucunya yaitu Datu atau Ratu. Nah, setelah dia meninggal, maka dibuatlah menhir. Menhir ini gunanya untuk mengingat dan menghormati jasa-jasa beliau. Nah, menurut kepercayaan anak cucunya, pada hari baik atau bulan baik, maka arwahnya akan datang untuk menjumpai anak cucunya itu.
Nah, pada zaman inilah menhir yang dibuat gunanya untuk memuja arwah nenek moyang yang telah meninggal. Nah, sedangkan kalau dipandang dari segi masa dan waktu, menhir itu terbagi atas dua. Yang pertama, masa dahulu, dan yang kedua masa sekarang. Masa dahulu, orang masih menganut kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada arwah. Jadi pada zaman dahulu tuh menhir digunakan untuk memuja arwah nenek moyang, sehingga pada zaman dahulu itu merupakan ibadah menurut mereka. Nah, pada zaman sekarang masyarakat Minangkabau menganut ajaran agama Islam. Ada falsafah adat Minangkabau yang berbunyi, adat basandi syarak basadi kitabullah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi pada zaman sekarang ini kita menganut ajaran agama Islam. Kita tidak menyembah roh-roh itu lagi. Nah, teman-teman, menhir ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyembahannya. Daerah-daerah yang mempunyai menhir di Minangkabau yaitu yang pertama Kecamatan Gunung Mas. Menhir banyak terdapat di Nagari Mahat, Kota Tinggi, Ampang Gadang, Nenan. Kota Tinggi disebut dengan 1000 menhir karena di daerah ini paling banyak ditemukan menhir. Di Kenagarian Mahat ini pula ditemukan menhir yang berukuran paling besar. Yang kedua, Kecamatan Arau. Menhir ditemukan di Kota Tuo, Lubuk Batingko, dan Payu Basuang. Di Kota Tuo, menhir disusun bersaf-saf. Menhir yang tinggi dikelilingi menhir yang rendah. Menhir ini terbuat dari batu yang keras dengan ukuran 0,5 meter sampai dengan 2,5 meter. Di Lubuk Batingko, menhir dicorkan dengan tinggi 1 meter. Dan yang ketiga yaitu Kecamatan Gugu. Di kecamatan ini banyak ditemukan menhir di Kenagarian Gugu, Balabuy, Sungai Talang, dan Kubang. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Setelah belajar, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.